Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di sana masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap bersemangat. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita memasuki tema ke-9, subtema kedua pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam dan ketepatan nada dan tempo. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari tadi, apakah kalian sarapan dengan nasi? Atau mungkin ada yang sarapan dengan roti? Adakah yang tahu nasi itu bahan bakunya apa? Iya, benar. Adalah padi. Kalau roti? Iya. Jadi, kalau roti bahan bakunya adalah gandum. Kalian harus tahu bahwa padi dan gandum adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Adakah sumber daya alam lain yang kalian ketahui? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca sebuah wacana yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, hasil pertanian. Nah, di sini ada padi. Manfaatnya padi adalah sebagai makanan pokok. Kemudian jagung, manfaatnya adalah makanan pokok dan makanan ternak. Kemudian ada kedelai. Nah, kedelai itu adalah bahan bakunya tahu, tempe, kecap, dan susu. Kemudian hasil perkebunan ada kelapa sawit. Manfaatnya bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet, manfaatnya adalah bahan membuat ban. Kemudian tebu, bahan bakunya gula pasir. Dan kina, manfaatnya sebagai obat malaria. Nah, untuk hasil peternakan di sini ada sapi dan kambing. Manfaatnya sebagai sumber protein hewani, yaitu daging dan susunya. Kemudian ada ayam juga sebagai sumber protein hewani karena ada daging dan telurnya. Dan gambar yang ketiga, tahukah kalian ini gambar apa? Iya, benar, ini adalah gambar ulat sutra. Jadi ulat sutra ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kain sutra. Kemudian lebah itu manfaatnya sebagai penghasil madu. Ya, atau penghasil madu. Kemudian hasil laut dan perikanan. Ikan sebagai sumber protein hewani, kemudian rumput laut sebagai bahan obat dan makanan. Laut sebagai tempat rekreasi, kemudian mutiara sebagai perhiasan.
Kemudian hasil tambang. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar baik itu kendaraan maupun kompor gas. Kemudian ada gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian belerang sebagai campuran obat, marmer sebagai bahan bangunan, grafit sebagai bahan baku pensil. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga dan kagum dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia dituangkan dalam sebuah lagu berjudul Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Manik dengan tempo moderato. Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian menyimak seluruh paparan materi dari Ustazah, apakah kalian sudah paham mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Masya Allah, pintar sekali. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya ke orang tua atau boleh bertanya langsung ke Ustazah. Tidak terasa tayangan video pembelajaran Ustazah cukup sampai di sini. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.